Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham request dari Sobat Trader mendasar pada perdagangan 24 Desember 2024. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini hanyalah edukasi umum, informasi yang Joy Trader tahu. Semua analisa bersifat prediksi, potensi, kemungkinan, dan kemungkinan, tidak ada kepastian. Sehingga jika memang terjadi ketidakcocokan antara analisa dengan kenyataannya, maka itu adalah sesuatu hal yang wajar. Mari kita bahas saham yang di-request oleh Sobat Trader berikutnya. Fuji dan Nine. Fuji Finance Indonesia. Pada perdagangan 24 Desember 2024 menguat 1,83%. Secara teknikal saat ini Fuji dalam kondisi uptrend. MA20 mengarah ke atas, MA50 mengarah ke atas, MA200 sudah berada di bawah harga. Secara fundamental ada akumulasi oleh YP, CC, DRTP yang distribusi OD, XL, CP, XA, PD. Ada asing masuk pada perdagangan 24 Desember sebesar 11 juta. Fuji Finance mulai cukup aktif sejak 29 November. Mari kita lihat secara fundamental dari 29 November. Ada akumulasi besar oleh PD. PD 733 juta, yang keluar YP 437 juta. Sehingga menarik untuk Fuji Finance Indonesia. Masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Support saat ini ada di 280. Closing perdagangan 24 Desember di 334. Jika kita lihat dengan bandar volume, ya, terus diakumulasi tampaknya dari akhir November diakumulasi sejak tanggal 17 Desember juga terus diakumulasi. Kita coba lihat dari tanggal 17 Desember yang akumulasi banyak siapa. Dari 17 Desember PD. Tampaknya memang PD yang cukup aktif trading di Fuji Finance Indonesia. Dan sepertinya masih belum berakhir. PD masih belum jualan banyak. Kita lihat grossnya masuk 1,7 miliar, baru jualan 140 juta. Berarti masih ada potensi untuk Fuji melanjutkan penguatan. Karena jumlah barang yang dimiliki oleh PD ini tidak bisa habis dalam satu waktu nih. Sebab likuiditas dari Fuji yang juga cukup kering. Kalau untuk menghabiskan sebanyak ini sepertinya perlu proses. Namun entah apakah ini memang bentuk dari akumulasi atau crossingan dari YP, karena YP juga jualannya cukup banyak. Jika YP hanya ratusan juta, maka bisa jadi PD ini akumulasi dari beberapa broker. Namun karena ini hanya beda tipis, bisa jadi ini ada crossingan. Meskipun begitu, kondisi dari Fuji Finance Indonesia cukup menarik. Supportnya ada di 280. Jika sebenarnya sudah punya dari garis bawah, menarik untuk bisa di hold. Karena bisa saja tiba-tiba terjadi lompatan kenaikan di Fuji Finance Indonesia. Pada perdagangan 24 Desember, RSI stokastik sudah menunjukkan kondisi Golden Cross, bertanda bahwa Fuji Finance akan ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke 362 pas di resisten tanggal 23 Desember. Target berikutnya di sekitar situ, target berikutnya di high pada tanggal 4 Desember 2024. Kita coba lihat secara chart monthly. Secara chart monthly, all time high-nya ada di 800-an ya. IPO sejak Juli 2019
all time high-nya ada di 825, kemudian dibanting, setelah itu sepi. Nah, belakangan sudah mulai ramai lagi transaksinya. Belakangan ini sudah mulai ramai lagi transaksinya, sehingga ada potensi untuk Fuji Finance Indonesia juga mampu mengalami penguatan kembali. Kalau sobat trader memang tertarik untuk spekulasi buy di Fuji, maka dipersilahkan. Jika dapat koreksi di 300-an, menarik. Beberapa waktu yang lalu sudah kita masukkan trading plan dan sudah hit TP2, lompat. Di sini lompat, ini juga lompat. Maka strateginya adalah jangan dikejar kalau sudah naik. Namun ketika ada koreksi, silahkan untuk diakumulasi pelan-pelan. Harapannya kalau sudah diakumulasi pelan-pelan, nanti tunggu lompatan dari Fuji Finance, tinggal di take profit. Selanjutnya 9. 9. Tekno 19. Pada perdagangan 20 Desember 2024 melanjutkan penguatan, sudah arah terus-menerus tampaknya ini dalam kondisi FCA. Kenaikan dari harga Rp7. Saat ini sudah sampai di harga 108. Wow, sudah berapa ribu persen nih? Coba kita ukur. Dari harga 7, dari harga 7 saja sampai ke 108. 1.388%. Kenaikannya 101 poin, 1.381%. Namun karena kondisinya FCA, sobat trader tidak mudah untuk bisa mendapatkan barangnya. Jika memang sudah punya, silahkan di hold. Entah ini ada kepentingan apa, yang jelas secara volume transaksi bagus. Mari kita lihat secara bandarmologi. Dari tanggal 24 saja ada akumulasi besar oleh YJ. Yang masuk cuma satu, YJ, 120 juta, yang lain jualan. Berarti masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Namun kita perlu mendalami juga. 9 ini sudah mulai menarik dari mana sebentar. Volume besarnya mulai di sini. Tanggal 24 Oktober. Dari 24 Oktober sampai 24 Desember, 2 bulan. Dari 24 Oktober, secara keseluruhan didistribusi oleh CCXCPD yang masuk GR, MG, XL, YJ. Saat ini kondisinya jelas strong uptrend, namun tidak tahu apakah nanti akan segera terjadi distribusi atau tidak. Karena memang kenaikannya sudah cukup tinggi dan semuanya sudah floating profit, bisa saja tiba-tiba dibanting. Yang baru akumulasi di harga tinggi tadi YJ, ternyata baru akumulasi sedikit saja 459 juta. Namun ini terjadi di tanggal 24 Desember cukup besar ya. 24 Desember nih. YJ masuk 120 juta. Kalau dari tanggal 23 YJ masuk 259 juta. Ya, berarti memang YJ baru masuk belakangan tampaknya. 20, 19. Kita lihat dari tanggal 19. Sudah masuk. Masih menarik untuk 9. Entah sampai mana upsetnya. Yang jelas dari YJ saja yang posisi harga tinggi saat ini masih akumulasi 100 juta. Berarti kepentingan dari
9 masih belum selesai, masih ada potensi untuk mampu melanjutkan penguatan. Sudah all time high ternyata. Sejak IPO di Desember 2021 melemah, bahkan tidur ya di bawah gocap. Setelah itu mulai beraksi. Bandar volume distribusi ternyata. Bandar volume di bulan Desember ini tampak distribusi cukup besar. Setelah di 2 bulan sebelumnya diakumulasi, tampaknya ini sudah menjadi distribusi dari bandar. Meskipun begitu, tetap akan menarik jika ada big money yang lain yang juga ikut trading di 9. Karena kenaikan suatu emiten tidak hanya berdasar pada akumulasi dari bandar, namun bisa dipicu oleh trader-trader yang lain yang juga punya modal cukup banyak atas izin bandar, kemudian harganya bisa dinaikkan. Masih menarik untuk 9. Silahkan kalau memang mau spekulasi buy, karena kemungkinan masih akan terus lanjut ini. Meskipun akan terjadi gocekan-gocekan seperti ini, koreksi, lalu menguat. Ini koreksi wajar sebenarnya, volume kecil. Itu pembahasan sekilas untuk 9. Kemudian DOS. Global Sukses Digital. Pada perdagangan 25 Desember 2024 ditutup melemah 1,01%, closing di 196, sempat menguat ke 208, namun closingnya di bawah turun. Secara bandarmologi tanggal 24 Desember didistribusi oleh YPXAXLAK yang masuk CCXCTPNI. Saat ini Global Sukses Digital sedang berada di supportnya di range 196. Jika memang DOS masih akan mampu melanjutkan penguatan, maka tidak boleh jebol support 194, 196. Tidak boleh membentuk lower low. Jika membentuk lower low, maka ada potensi untuk lanjutkan koreksi ke 170-an. Ya. Jika membentuk lower low, support berikutnya di 176. Maka harapannya tetap bertahan di sini, ya. Tetap bertahan di sini, lalu mengalami penguatan. Kemudian jika kita lihat cara bandarmologi dari IPO. IPO-nya di bulan tanggal 7 Agustus 2024. Kita lihat dari IPO tanggal 7 Agustus diakumulasi oleh CCXL AKYP yang distribusi IFAI AOMG. Jika dari IPO, maka CC punya barang cukup banyak, average price di 220, 28 miliar, cukup besar memang, tampaknya memang serius CC ini. XL hanya 5 miliar, namun ya pergerakan dari CC terkadang hanya akumulasi-akumulasi, tidak begitu agresif untuk menaikkan harganya. AK 4,2 miliar, YP 2,5 miliar, yang paling besar memang CC. Mengambil barang-barang dari IF, AI, AOMG. 2 hari terakhir ada asing masuk. Pada perdagangan 20 Desember asing masuk 140 juta. Kalau kita lihat dari tanggal 18 Desember. Netral. CC justru tidak masuk ya. Berarti CC ini punya barangnya sudah cukup lama sepertinya. Mungkin pas di harga atas justru beli. Ketika di harga murah kemarin 20 Desember CC ada masuk 86 juta kembali akumulasi. Average price CC di 220, posisinya floating loss. Namun tidak tahu apakah akan segera diangkat naik atau CC mau akumulasi dulu di harga bawah baru nanti diangkat naik. Yang jelas kalau melihat akumulasi dari CC sepertinya memang
masih akan ada potensi kenaikan ya. Sepertinya memang masih belum berakhir untuk DOS. Support berikutnya di 176 jika breakdown dari 196. Kita coba lihat dengan indikator yang lain. On balance volume. Jika kita melihat dengan indikator on balance volume, terjadi ledakan volume nih. Terjadi ledakan volume sejak tanggal 18 November 2024. Mulai ada kenaikan dari tanggal 31 Oktober, naik pelan-pelan. Lalu tampaknya memang masih banyak yang punya barang. Belum terjadi distribusi yang masif. Jika melihat indikator on balance volume, mari kita coba lihat dari tanggal 31 Oktober. Secara bandarmologi dari 31 Oktober 31 Oktober. Ya, memang CC tampaknya. CC terus akumulasi dari sini terus menerus. Kita lihat grossnya masuk jualan sedikit. Menarik untuk DOS karena ini harganya masih dijaga CC. CC masih punya barang, masih belum jualan. Harapannya tetap terus akumulasi dan mampu mengangkat harganya. Jika CC mulai distribusi, nah nanti menjadi pertanda untuk DOS ya. Kalau CC sudah mulai distribusi, maka harus hati-hati. Bisa jadi kondisinya akan berakhir. Karena on balance volumenya juga masih cukup uptrend. Kalau sebentar sudah menyadari ke atas, mau average down, silahkan tunggu-tunggu membalikan arah dari DOS. Kalau memang pada perdagangan 27 Desember 2024 belum mampu rebound dari 196, bahkan closing di bawah turun di bawah 194, lebih baik wait and see terlebih dahulu, nanti tunggu pembalikan arah dari DOS untuk average down lagi ya. Kemudian kalau untuk yang mau entry baru tentu juga belum waktunya saat ini. Belum waktunya kecuali jika memang sebenarnya yakin bahwa ini supportnya dan akan ada potensi menguat. Kalau melihat volume transaksi pada perdagangan 24 Desember yang cukup kering, nih volume transaksinya cukup kering, memang ada potensi untuk kembali menguat ya. Koreksi dari tanggal 19 Desember dengan volume yang kecil sebenarnya tampaknya koreksinya koreksi wajar. Namun dengan koreksi wajar ini kita masih belum tahu apakah akan segera dinaikkan atau tidak. Kalau secara teknikal ini menarik dekat support, volume koreksi volume kecil sebenarnya bisa jadi watchlist untuk perdagangan 27 Desember 2024. Jika open low maka silakan untuk spekulasi buy, jika tidak maka lebih baik wait and see terlebih dahulu. Menarik untuk DOS perdagangan 27 Desember 2024. Volume terakhir kering, pertanda bahwa sellernya sudah mulai habis. Kemudian yang minta dibahas berikutnya adalah MLPL. Multipolar TBK. Pada perdagangan 25 Desember 2024 ditutup melemah 4,76%, closing di 100. Secara bandarmologi tanggal 24 Desember small distribusi oleh HDAOCCNI yang masuk CP, YP, GR, EP, SG. Saat ini MLPL sedang berada di support psikologis 100. Sempat menahan koreksi tanggal 19 Desember kemudian menguat, namun tanggal 24 Desember terkoreksi lagi sampai ke 100. Kondisinya saat ini cenderung turun karena sudah beberapa kali membentuk lower high, lower low. Ini high, lower high, lower high. Ini low, lower low, lower low. Jika breakdown dari 100, maka ada potensi untuk MLPL melanjutkan koreksi ke
95 terdekat, terjauhnya di 89. Ya. Jika breakdown dari 100 ada potensi ke 95 bahkan bisa ke 89. RSI stokastik sebenarnya dalam kondisi oversold. Belakangan ada asing masuk di sini namun masih belum begitu masif. Volume transaksi biasa saja, wajar, masih cukup sepi transaksi belakangan dari MLPL. RSI stokastik hampir golden cross, tinggal menunggu satu candle hijau nanti golden cross. Namun kita masih belum tahu apakah tanggal 25 Desember ini akan menjadi menarik. Jika melihat dari on balance volume tampaknya sudah berakhir ya. Kalau kita melihat on balance volume sebenarnya yang akumulasi di MLPL sepertinya sudah jualan cukup masif di tanggal 31 Oktober. Nih, dari sini. Oh, berarti pas sudah sampai di harga 200. Jika kita melihat dari indikator on balance volume, sebenarnya sejak tanggal 29 Oktober ini masih diakumulasi oleh bandar. Ya, masih diakumulasi oleh bandar. Namun setelah itu di tanggal 31 Oktober sudah mulai distribusi. Distribusinya bahkan cukup masif sehingga penurunannya cukup dalam di sini. Kemudian tanggal 1 November semakin masif lagi, koreksinya cukup dalam, distribusi. Setelah itu koreksi sudah habis. Di sini sebenarnya barangnya sudah habis dari bandarnya. Namun masih ada gojekan-gojekan berikutnya ternyata. Ada gojekan berikutnya di mana dibuat naik supaya bisa jualan di atas, bawah turun lagi di sini, di bawah naik, bawah turun lagi. Kalau melihat indikator dari on balance volume, sepertinya belum ada harapan kembali untuk MLPL karena distribusinya sudah cukup masif. Kecuali memang masih ada kepentingan tertentu, nanti bandarnya mengakumulasi kembali lalu harganya dinaikkan. Kalau secara teknikal sebenarnya juga sudah downtrend ya. Downtrend. Kita coba lihat MLPL mulai naik tuh dari sini ya, 15 Agustus. Ini jika kita melihat sebelumnya indikator on balance volume-nya di atas ini. Namun sekarang sudah berada di bawah, sudah minus. Ini sebenarnya sudah menjadi kondisi yang kurang menarik. Berbeda dengan DOS tadi yang kondisinya naik dan masih di atas, masih sideways di atas, itu masih menarik. Berarti bandarnya masih belum jualan cukup masif. Namun kalau melihat OBV dari MLPL yang justru minus, tampaknya memang sudah di markup dan sudah jualan habis. Hanya tinggal menunggu waktu saja nanti dari big money-nya mau trading lagi di MLPL, mau bermain lagi di MLPL. Semoga segera sehingga beberapa sobat trader yang punya dari ke atas bisa segera profit. Kalau untuk saat ini mungkin jika sobat trader belum punya, lebih baik tunggu-tunggu dulu. Untuk saat ini kalau memang ingin spekulasi di MLPL sifatnya hanya copet, tidak untuk swing trading karena potensi untuk mampu naik kembali sangat kecil. Meskipun tetap ada kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tadi kita mau melihat dari kenaikannya ya. MLPL tuh naik dari sini. Dari sini yang mulai cukup masif di tanggal 7 Oktober. Sampai 30 Oktober 31 dari 7.
YC. Grossnya ini hanya untuk copet-copet. Yang punya barang cukup banyak dari tanggal 7 sampai 31 Oktober itu YC. Ya, YC. Mari kita lihat saat distribusi terjadi di tanggal 1 November. 1 November ini cukup masif. 31 dan 1. 31 dan 1. Ya. 31 dan 1 yang distribusi cukup besar. YP XLMG netnya ZP. Berarti patokannya ini ZP sebenarnya. ZP punya jualan cukup banyak. ZP, NI, HP. Kita lihat dari tanggal sini 15 Oktober. Ya, ZP-nya sudah jualan cukup banyak ya. Sehingga memang nanti tunggu broker-broker yang sudah jualan di sini ya. Tunggu broker-broker yang sudah jualan di sini masuk kembali. Kemungkinan akan bisa menarik lagi. Kalau aku secara Blocksum tanggal 24 Desember yang masuk CP, YP, GREP ya masih belum menarik ya. Masih belum menarik karena masih banyak yang distribusi. Wait and see terlebih dahulu untuk MLPL kalau punya dalam kondisi floating loss sedikit. Jika jebol 100 silahkan cut loss terlebih dahulu sebelum nanti di bawah turun makin dalam. Kalau punya dari harga atas mau average down, tunggu-tunggu pembalikan arahnya karena belum tahu akan kapan terjadi pembalikan arah dari MLPL. Kemudian buat maaf disensor ya. Buat Newport Marine Services sudah membentuk lower low ternyata. Sudah membentuk lower low, breakdown dari support sebelumnya di 204. Secara fundamentalologi diakumulasi besar oleh XL, PD, SG yang distribusi EP, CP, YP, XA. XL ini senang sekali dengan buat. Secara fundamentalologi memang ada akumulasi, namun yang akumulasi retail-retail. Kalau beberapa waktu yang lalu memang tampaknya XL yang bisa cukup mudah untuk menaikkan harganya. Sehingga memang masih ada potensi untuk menguat karena XL-nya juga masih akumulasi. Namun kenaikan beberapa waktu yang lalu atas dasar XL yang berperan cukup aktif bisa jadi karena memang diizinkan oleh bandar. Nah, saat ini kita masih belum tahu apakah memang nanti XL-nya masih akan diizinkan oleh bandar untuk menaikkan harganya atau tidak, atau justru XL-nya ini justru bandarnya. Kita lihat dari IPO 12 November 2024. 12 November. Diakumulasi besar oleh XL CCPD, ya retail-retail yang bermain, yang distribusi ODSA CPXA. Kalau melihat kondisi saat ini memang masih cukup bagus karena ada yang akumulasi. Namun ya kita tidak tahu seberapa kuat dari XL CCPD ini untuk mampu mengangkat harganya. Average price mereka di 220, 208, 207 sudah membentuk lower low, membentuk lower high, high, lower high, lower high, low, lower low karena breakdown dari 204. Berikutnya supportnya akan menuju ke sini 177. Jika melihat on balance volume tampaknya juga sudah terjadi distribusi pelan-pelan ya. Terjadi distribusi pelan-pelan. Jika melihat indikator on balance volume nanti bahkan makin turun atau bahkan seperti MLPL menjadi minus, sebenarnya sudah menjadi warning untuk
tidak entry di bot jika swing trading ya, kecuali kondisinya masih cukup menarik. Kalau DOS tadi masih di atas, namun ini tampaknya sudah ada buangan. Meskipun belum membentuk lower low ya, ini di sekitar 838 juta. Jika turun dari 830-an juta, maka sebenarnya sudah menjadi kurang menarik untuk bot. Berarti memang sudah dalam tahap distribusi dari bot. Dipantau saja OBV-nya, ini menjadi indikator tambahan Sobat Trader kalau melihat bagaimana pergerakan dari bandar dan volumenya. Karena ketika memang sudah terjadi distribusi yang cukup masif oleh bandar, tampaknya bisa dilihat di OBV. Kemudian kalau melihat volumenya sebenarnya menarik karena koreksi beberapa waktu terakhir dengan volume kecil. Dan tanggal 18 Desember ini kenaikannya disertai dengan volume besar, bahkan candlenya cukup solid. Nih, jika kita lihat 18 Desember, volumenya cukup besar, candlenya cukup solid. Ternyata pada hari berikutnya koreksinya dengan volume kecil. Sebenarnya ini menjadi koreksi wajar. Support yang tidak boleh dijebol adalah 200 sebenarnya. Support psikologis 200 tidak boleh dijebol. Jika jebol dari itu, maka ya ada potensi untuk melanjutkan koreksinya. Bentar. 200 tidak boleh jebol dari support psikologis 200. Selama bertahan di atas support psikologis 200, sebenarnya masih ada harapan untuk bot mampu menguat kembali. Kalau kita lihat dari tanggal 18 Desember, siapa yang akumulasi? 18 Desember, ya XL terus yang akumulasi. 18 Desember saja. Oh, CP. 18 Desember ini CP yang mempunyai barang cukup banyak, namun tampaknya juga sudah jualan. CP PDXL sudah jualan pelan-pelan. Jika melihat CP yang sudah masuk cukup banyak di 18 Desember, dan tampaknya sudah jualan di 19 Desember, ya sudah jualan di 19 Desember CP, yang top bayarnya jadi XL, maka sebenarnya sudah menjadi kurang menarik kalau melihat kenaikan yang terjadi 18 Desember oleh CP yang akumulasi cukup besar. Ternyata CP-nya juga sudah jualan pelan-pelan. Yang nampung XL. Lebih baik potensi terlebih dahulu untuk bot. Kalau punya dari harga atas, mau average down, silahkan tunggu pembalikan arah. Penentuan tanggal 27 Desember 2024, jika bot open low, maka ada harapan untuk kembali menguat. Jika bot kembali menguat, maka semoga tetap bertahan di atas 200 dan bukan hanya pantauan sesaat, bahkan bisa menguat kembali ke 250, bahkan bisa menguat kembali ke 280-an. Karena kemungkinan ada beberapa sobat trader yang juga punya dari harga sini, ada nyangkut di sini. Saat di markup spike cukup rame, setelah itu habis. Kalau melihat MLPL tadi, ketika di markup seperti ini, OBV-nya langsung turun drastis. Sedangkan kalau melihat bot, OBV-nya hanya turun sedikit. Ya, turun sedikit. Jadi memang sebenarnya belum jualan cukup banyak. Masih ada potensi untuk kembali menguat. Meskipun kondisi market saat ini juga kurang begitu menarik, namun jika nanti marketnya sudah mulai menarik, bisa jadi akan ada kenaikan lanjutan di bot. Selanjutnya, siapa ini? Viva. Wah, Viva ini sudah lama tidak dibahas. Viva. Pyridam Pharma. Pada perdagangan 24 Desember 2024, melemah closing di 206, melemah 4,63%. Secara fundamental big distribusi. Oh maaf, belum ini.
24. Terminologi tanggal 24 Desember ya sama. Baik distribusi oleh XA NIIN yang masuk CC DH KK PD. Saat ini PIVA sudah membentuk lower low, patah tren, MA 20, dead cross MA 50, bertanda bahwa memang sudah tidak mampu melanjutkan kenaikan. Namun volume transaksi belakangan juga cukup sepi, OBV-nya juga sudah stagnan, ya. Hanya menguat sebentar, kemudian koreksi, sudah menjadi kurang menarik sebenarnya untuk PIVA. Kalau hanya untuk trading jangka pendek, kemungkinan ini masih bisa. Support berikutnya pas di support psikologis 200, atau support berikutnya ada di sini 180-an, 179, 180. Yang menjadi kita penasaran adalah ini kenapa foreign terus akumulasi. Nih. Asing terus-menerus akumulasi, bahkan perdagangan 17 Desember ini asing ada akumulasi 3 miliar. 5 hari terakhir asing terus akumulasi. Ini sebenarnya menjadi suatu pertanyaan tersendiri, kenapa ini justru koreksi namun diakumulasi oleh asing. Apakah memang koreksinya koreksi wajar yang akan ada kemungkinan melanjutkan penguatannya, atau justru malah akan terus turun karena diakumulasi oleh asing. Bisa jadi emiten ini memang dibandari lokal, dan kalau diakumulasi oleh asing justru harganya terkoreksi, bisa jadi juga seperti itu, karena memang ada beberapa emiten-emiten yang kalau dibandari asing justru tidak bisa naik karena memang bandar lokalnya yang lebih kuat. Secara bandarmologi, big distribusi, ya. Kalau sobat hero sudah punya dari ke atas, mau average down, silahkan tunggu membalikan arah. Kalau mau cut loss, silahkan. Jika breakdown dari 200, ya. Jika breakdown dari 200, maka membentuk lower low dan potensi lanjut koreksi ke 180-an. Nih, pas 200. Untuk saat ini lebih baik kalau sobat hero belum punya PIVA, wait and see terlebih dahulu, karena memang pergerakan yang terjadi di beberapa waktu yang lalu nampaknya sudah terjadi distribusi yang cukup masif. Bandar volume. Ya, di sini memang sempat naik, sempat suspend bahkan, namun sudah terjadi distribusi yang cukup besar di akhir bulan Oktober. Setelah itu memang tidak begitu ramai. Volume transaksinya juga makin mengecil dari beberapa waktu sebelumnya. Nih di sini sudah terjadi markup tanggal 29 Oktober. Bandar volumenya menunjukkan mereka sudah distribusi. Setelah itu hanya menguat pantulan saat, koreksi, menguat pantulan saat, koreksi terus. Kalau punya dari ke atas dan masih mau bersabar, mau average down, tunggu-tunggu saja memberikan arah. Semoga tetap masih bisa bertahan karena ada akumulasi dari asing terus-menerus. Tinggal kita berharap bahwa asingnya cukup kuat yang bisa mengangkat harga dari PIVA. Kalau kita lihat bandarmologinya lebih jauh, sebenarnya tidak akan begitu pengaruh. Dari tanggal 18 Oktober. 18 Oktober. Ya, tetap big distribusi. Karena tampaknya memang distribusi terus ini. Sehingga kita ke sobat trader memang punya dari ke atas. Data masih mau hold, ya tetap dipersilahkan. Kalau memang ragu-ragu untuk cut loss. Namun harus siap jika di bawah makin turun. Sebelum di bawah makin turun, jika 200-nya jebol, lebih baik batasi resiko amankan modal. Kita cari emiten yang lain yang bisa
mengembalikan loss dari PIVA. Lebih baik seperti itu. Kalaupun memang PIVA-nya kemudian naik, yang penting kita punya strategi, kita punya trading plan, kita disiplin, kita terapkan. Harusnya ketika sudah membentuk lower low di sini, ya, untuk lower low di sini, breakdown dari 230, harusnya sudah cut loss nih. Kalau sudah cut loss di sini, sudah tidak floating loss makin dalam. Atau ketika breakdown support di 254. Nah, ini ada beberapa support. Jika breakdown dari 254 sudah cut loss, sudah tidak floating loss makin dalam. Itu gunanya cut loss. Kalaupun memang ternyata naik, ya kita cari area entry lagi. Namun kalau ternyata makin loss seperti ini, bagaimana? Mau average down-nya? Kalau di average down ternyata makin turun, justru kita makin loss banyak. Nah, apalagi ini kalau tidak segera cut loss di 200, ternyata justru makin turun ke 180, makin dalam lagi, makin pusing lagi. Itu untuk PIVA, namun tetap keputusan ada pada supporter itu semuanya. Ini apa ini? Jadwal anak TPA ini. Tron sama Eci. Oke, Tron dulu. Tron, teknologi karya digital Nusa. Pada perdagangan 24 Desember, sempat menyentuh ke 138, namun kemudian closingnya di 132. Secara fundamentologi ada akumulasi. Tampaknya menarik ini. Oleh CPYJSQ yang keluar KKYPNI. Secara fundamentologi menarik untuk Tron pada perdagangan 27 Desember 2024. Kita lihat lagi dari sini 18 Desember. Ya, nah menarik kan? Dari 18 Desember, secara fundamentologinya masih menarik. YC masih punya barang cukup banyak, 1,1 miliar. Kalau sudah seperti ini, harusnya memang bukan crossing ini. Ini benar-benar beli. Karena yang jualan juga dari beberapa broker. Supportnya ada di 123, support terdekat. Silahkan di watch untuk Tron pada perdagangan 27 Desember 2024. Kemungkinan akan ramai. Mengingat YC ini masih punya barang cukup banyak, belum jualan. Kita lihat grossnya. YP yang sudah masuk dan jualan sejak tanggal ini, 12 Desember. YC masuk 2,4 miliar saja, namun baru jualan sedikit 1,3 miliar. Average price YC di 145, sedang floating loss. Pada perdagangan 24 Desember kembali akumulasi. YC ya, YC 87 juta masuk. CP juga masuk. Dilihat dari tanggal 23. Grossnya ini. 23 CP YC dari tanggal 20 CPYC, masih CPYC. Menarik untuk Tron. Kalau sobat terus punya di atas, mau average down dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Kalau belum punya, silahkan dipantau untuk perdagangan 27 Desember 2024. Jika ada koreksi ke 123, silahkan untuk spekulasi buy, supportnya di 123. Semoga tetap bertahan di atas 123. Harapannya memang akan ada kenaikan kembali di Tron. Kenaikan pada tanggal 18 Desember diikuti koreksi tanggal 19 Desember dengan volume kecil, kemudian volume kecil, pertanda memang mulai koreksi wajar ya, sepi, makin sepi biasanya menunjukkan bahwa sellernya sudah makin habis dan yang masih punya dari tanggal 18 Desember belum jualan cukup banyak, contohnya YC, masih berharap bahwa akan ada kenaikan lanjutan dan mungkin YC akan ikut meramaikan supaya harganya naik. Nah, tinggal kita ikut nanti YC menaikkan harga, kita ikut jualan bareng YC.
Strateginya seperti itu untuk Tron. Kalau mau entry bisa dipantau tanggal 27 Desember. Jika open low silakan untuk spekulasi buy. Kemudian ECI, Electronic City Indonesia. Pada perdagangan 24 Desember 2024 melemah 6,52%. Namun secara fundamentaloginya diakumulasi cukup besar dari tanggal 20 di sini. Wow, siapa yang akumulasi ini? YPXLOD yang distribusi CP CCXC. Kalau dari tanggal sini 17 akumulasi kecil. YP GRKK YB DXBG. Saat ini kondisinya ECI sedang uptrend, namun cukup sideways beberapa waktu terakhir, masih belum ada kenaikan cukup signifikan. Sedang berada di dekat support MA 200 di 252. Kalau kita lihat terminologi tanggal 24 Desember yang akumulasi XLOD EP yang keluar CCAO YP. RSI stokastik sudah oversold, hanya tinggal menunggu waktu nanti ECI mengalami penguatan. Harapannya tetap bertahan di atas 252, di atas MA 200, atau di atas MA 50 di 241. Jika tetap bertahan di atas ini, masih ada potensi untuk ECI mampu kembali menguat. Meskipun memang pergerakannya cukup volatil beberapa waktu belakangan, karena memang likuiditasnya juga cukup kering, mudah untuk diangkat, mudah untuk diturunkan. Kalau mau copet-copet dipersilahkan, kalau mau swing trading, pantau-pantau saja di dekat-dekat support 250. Saat ini sudah dekat dengan support. Jika pada perdagangan 27 Desember 2004 open low, silakan untuk spekulasi buy. RSI stokastik tadinya sudah golden cross namun tidak jadi karena beberapa waktu terakhir koreksi. Jika kita lihat broker dari tanggal 22 November saat kenaikan cukup tinggi, apakah masih ada yang punya barangnya 22 November? Big distribusi. AKAZ, wah ini sudah jualan ini tamunya nih. AK 3,3 miliar, AZ 2,5 miliar, OD 1,5 miliar. Yang nampung SL, IN, YP 1,9, 1,1, 1,1. Kita coba lihat dengan indikator on balance volume. On balance volume, ya, kenaikan di tanggal 29 November sudah didistribusi tampaknya. Sudah distribusi cukup dalam dan memang tampaknya cukup volatil. Belakangan tanggal 16-17 ada yang akumulasi lagi, kemudian distribusi lagi. Secara indikator on balance volume, sebenarnya ini masih belum benar-benar dijual habis, ya, masih belum benar-benar dijual habis. Namun juga kita tidak tahu apakah memang masih ada yang punya kepentingan di ECI atau tidak. Kalau secara teknikal, volume yang terjadi beberapa hari terakhir dengan volume yang cukup besar ini sebenarnya menunjukkan bahwa banyak trader yang terlibat. Nah, ketika banyak trader yang terlibat, sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu untuk trader-trader tersebut kembali trading, kembali bermain, sehingga harganya mampu dinaikkan. Namun, kalau kita melihat secara fundamentalogi dari tanggal 22 November, ternyata distribusi. Jadi, AKAZOD ini tampaknya memang bisa jadi mereka yang menaikkan harganya di awal-awal, lalu tampaknya juga sudah jualan. Nah, tinggal kita menunggu apakah XL, IN, YP, PD ini nanti mampu untuk menaikkan harganya lagi, mampu untuk meramaikan ECI lagi atau tidak. Kalau melihat secara fundamentaloginya kurang menarik, secara teknikalnya sebenarnya menarik, pas dekat support. Apalagi ini beberapa waktu yang lalu area sideways, ya, area sideways dari ECI itu di sekitar sini. Nih, area sideways dari ECI di sekitar sini, ya. 242. Nah, sebelum terjadi kenaikan
sudah ada bantingan-bantingan, memang sengaja dibanting harganya. Nah, setelah itu naik. Sangat dekat dengan area sideways sebelumnya. Harapannya tetap akan ada yang meramaikan Electronic City Indonesia. Namun kapannya tidak ada yang tahu. Silahkan kalau punya dari ke atas, mau average down, nanti tunggu balikan arahnya. Kalau belum punya, pantau-pantau saja, karena ini sudah dekat dengan support. Silahkan untuk trading jangka pendek saja, cuan bungkus. Sekiranya memang tidak yakin dengan bandarmologi yang seperti ini. Kemudian SCMA. Surya Citra Media. Pada perdagangan 24 Desember. Belum dirubah nih. 24 Desember. Diakumulasi cukup bagus. Wow. Menarik ini. 24 Desember diakumulasi cukup bagus oleh YP. 16 miliar. Besar sekali. Koreksi, namun diakumulasi 16 miliar. Yang distribusi BKMG CP CC. Yang masuk YP IFOD. Biasanya YP ini masuk langsung jualan. Ini masuk 18 baru jualan 1,5. Menarik untuk SMA. Ada YP yang masuk dengan jumlah cukup besar. Tinggal kita lihat beberapa waktu ke depan kondisi SMA akan seperti apa. Saat ini sudah menjadi area buy, sudah masuk ke area buy yang kita rencanakan memang. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika ada kenaikan kencang di sini kita bahas bahwa kalau di atas 180 menarik, apalagi jika ke 150. Kita lihat dengan Fibonacci retracement. Kita coba ukur dari sini bottomnya. Dengan Fibonacci retracement tampaknya ini sudah sampai ke 50%, sudah hampir ke 61%. Ya. Pas berada di EMA 20 pada waktu terakhir, memang jika dapat di 150 akan lebih murah dan upside-nya lumayan, 150 ke 200. OBV-nya juga tampaknya menarik. Indikator OBV, meskipun beberapa waktu terakhir terkoreksi, namun memang ini koreksi-koreksi wajar, belum ada jualan yang cukup masif. Menurut indikator OBV menarik. Cara resist plastik sudah oversold, ada potensi untuk golden cross. Tinggal nunggu satu candle hijau, maka ini golden cross. Tertahan di EMA 20 pada perdagangan 23 Desember sempat koreksi ke 155. Sebenarnya kita tunggu lagi di 150, ternyata diangkat naik. Perdagangan 25 Desember sempat koreksi ke 157 dan diangkat naik lagi ke 160. Jika pada perdagangan 27 Desember open low, silahkan untuk spekulasi buy. Targetnya di mana? Di 200. Bahkan bisa ke atas. Supportnya 152. Sebenarnya jika dapat di dekat 152 menjadi lebih menarik. Namun tampaknya ini tertahan di EMA 20-nya. Mari kita lihat bandarmologi dari kenaikan di tanggal 28 November. November, ya. YP, RF, LG, CP. Masih punya barang cukup banyak ya, masih diakumulasi sehingga masih menarik untuk SCMA. Berarti koreksinya masih koreksi wajar. Jika kenaikan yang terjadi di SMA ini kemudian koreksinya cukup dalam, namun masih dalam kondisi akumulasi yang cukup bagus, sebenarnya pertanda baik sebab yang punya barang YP RFLC ini memang masih belum mau jualan. Justru bisa jadi dengan adanya koreksi ini mereka akumulasi lagi YP RFLC ini dengan harapan mereka punya average bawah, lalu ketika harganya naik nanti mereka bisa jualan lagi. Ya, ini masih belum habis. Sepertinya kenaikan SMA masih belum habis karena ada sentimen anak usahanya yang akan IPO. Kalau kita lihat koreksi dari tanggal 13 Desember, bagaimana bandarmologinya? 13 Desember, wah, dari 13 Desember saja loh.
dari 13 Desember sampai ke 24 Desember. Secara bandarmologinya pun akumulasi, YP, MG, LG, koreksi namun diakumulasi terus. Menarik ini. Silakan jika sobat tertarik untuk spekulasi buy di SMA, YP yang terus akumulasi. YP, entah siapa ini yang YP ini, satu orang atau banyak orang, yang jelas ini menarik. Silahkan untuk sobat spekulasi buy di SMA di harga 160 sudah oke. Kalau Joy Trader akan membuatkan trading plan, sebenarnya ini masuk ke trading plan. Namun sepertinya kita tidak membuat trading plan untuk minggu ini. Trading plan-nya SMA salah satunya. Silahkan untuk spekulasi buy di 160 masih oke. Jika di bawah turun, mau average zone masih oke. Target 190, 200 kemungkinan akan bisa tercapai. Jika sobat trader ingin trading jangka menengah, ini juga oke. Upside-nya cukup lumayan. Akan uptrend untuk SMA. MTEK-nya juga sudah uptrend terlebih dahulu. Nih. Apalagi ini juga rutin membagikan dividen. Kita lihat high-nya dari berapa SMA ini. High dari SMA. Wow, cukup tinggi ternyata. Di 840. Nah, apakah SMA bisa kembali ke 840? Menarik. Jika melihat volume, maaf. Jika melihat volume 6 bulan terakhir di sini. Nih, melihat volume 6 bulan terakhir cukup bagus ya, cukup bagus. Pertanda memang tanda membalikkan arah. Nih, volume beberapa waktu sebelumnya biasa-biasa saja, namun volume dari bulan Juli ini cukup besar. Yang mana ini volume dari kenaikan di beberapa waktu terakhir. Ini volume kenaikan beberapa waktu terakhir cukup masif. Masih ada potensi untuk melebihi lagi volumenya. Nah, karena masih ada perdagangan 27 tanggal 30 dan 31 Desember. Masih ada potensi untuk volumenya bahkan melebihi beberapa waktu sebelumnya. Menarik untuk SMA jangka menengah panjang. Ada potensi untuk uptrend kembali. Potensinya besar. Rutin bagi dividen. Sepertinya ini bisa untuk jangka menengah. Jika memang sobat trader tidak tertarik dengan bank, sebenarnya SMA ini bisa untuk trading jangka panjang. Itu untuk SMA. Kalau Pak Fatih punya dari harga atas, silakan untuk average down. Kalau Mas spekulasi buy juga dipersilakan. MLPL sudah WiFi. WiFi, solusi sinergi digital. Pada perdagangan 24 Desember, harganya tidak kemana-mana, sama dengan harga open 404. Namun ternyata sempat terkoreksi cukup dalam ke 394. Secara bandarmologi diakumulasi kecil oleh BK, DR, CC yang distribusi CP, YB, AU. Volume transaksi 2 hari terakhir cukup bagus. Ya, volumenya besar namun harganya tidak kemana-mana. Asing ada masuk terus-menerus sejak tanggal 16 Desember. Namun kita juga tidak tahu apakah asing mampu menaikkan harganya karena memang ada emiten-emiten yang justru tidak bisa naik ketika asingnya masuk seperti PIVA tadi. Namun ada juga emiten yang ketika asingnya masuk justru bisa naik kencang seperti PSAB. Kalau PSAB asingnya tidak masuk malah justru loyo seperti beberapa waktu belakangan. Kita lihat secara bandarmologi dari tanggal sini 16 Desember saat asing mulai masuk. Saat asing mulai masuk ada akumulasi oleh DR, CCLG, AKBK yang keluar AO, AN, PDC, PYP. Saat ini WiFi sedang dalam kondisi uptrend, namun cukup sideways beberapa waktu belakangan. Naik hanya naik sebentar, kemudian koreksi cepat, kemudian naik. Sehingga memang susah ditebak untuk beberapa waktu belakangan karena cukup sideways. Meskipun begitu, masih ada harapan kalau sobat trader sudah menyadari ke atas. Masih belum membentuk lower low, masih cukup bertahan di atas 390 ya. Masih cukup bertahan di atas 390. Meskipun saat ini kondisinya sudah patah tren dari EMA 20
dan breakdown dari EMA 50, namun masih ada harapan karena volume 2 hari terakhir cukup bagus, disertai dengan akumulasi dan kenaikan yang belum cukup tinggi. Semoga tinggal menunggu waktu saja untuk WIFI, solusi sinergi digital, untuk mampu kembali menguat. Nih, kalau volumenya besar, harusnya yang terjadi seperti tanggal 7 November nih. Volume besar, kemudian menguat. Namun ini volumenya besar, harganya tidak kemana-mana. Atau ini volumenya buyer. Ini volumenya buyer, ketika terkoreksi ke 394, kemudian volume buyer, ada yang beli banyak, akhirnya menguat. Candle hammer. Ada potensi untuk melanjut penguatan ke 410. Saat ini resistennya ada di sini. 412. Resistennya saat ini ada di 412. Jika berhasil breakout 412, akan menuju ke 430 kembali. Harus breakout 412 terlebih dahulu. Yang sebelumnya terbreakdown di tanggal 17 Desember. Padahal di tanggal 16 Desember ini ada kenaikan cukup bagus. Joy Trader sangka akan ada kenaikan lanjutan, ternyata pada tanggal 17 Desembernya justru koreksi. Setelah itu belum mampu menembus 412 lagi. Masih menarik untuk WIFI selama berada di 390. Jika breakdown dari 390, lebih baik batasi risiko amankan modal karena ada potensi untuk membentuk lower low bisa menuju ke 372 lagi. Ya, bisa menuju ke 372, bahkan bisa breakdown dari 372 patah tren. Karena memang beberapa waktu yang lalu ada pola bearish divergent. Ya, di sini ada pola bearish divergent sebenarnya. Namun memang untuk trading singkat saja. Jika memang sudah cuan 1%, 2%, lebih baik segera take profit. Karena beberapa waktu terakhir pergerakannya juga kurang begitu menarik untuk WIFI, solusi sinergi digital. Kita lihat dengan OBV untuk tambahan. Kalau melihat OBV-nya sebenarnya masih belum berakhir ya. Jika kita melihat OBV-nya tampaknya memang masih belum berakhir. Namun harganya masih ditahan beberapa waktu terakhir nih. Jika melihat OBV nih terus naik konsisten, bahkan belum menunjukkan adanya distribusi yang masif. Masih dijaga harganya, masih belum jualan cukup banyak. Masih cukup sideways beberapa waktu terakhir sebenarnya. Tinggal menunggu waktu ini OBV-nya nanti menguat, price-nya juga akan menguat. Kalau menurut OBV masih cukup bagus sebenarnya. Silahkan kalau seperti itu menjadi harga atas mau fresh zone, tunggu reversalnya, silahkan untuk average zone. Kalau belum punya mau spekulasi buy juga dipersilahkan. Jika melihat indikator OBV dan indikator bandarmologi. Kemudian MDIY. MDIY mau dibahas nggak ini? Coba kita bahas sebentar MDIY. Pak Nasuha nge-spill MDIY ini minta dibahas apa hanya prediksi? Namun karena ada prediksi dari Pak Nasuha, mari kita coba bahas. Oh, volume beberapa waktu terakhir sepi ternyata. MDIY IPO tanggal 19 Desember. IPO tanggal 19 Desember dibuka ARB sampai ke 1940, kemudian diangkat sampai ke high-nya 1900. 3 hari terakhir menguat dengan volume transaksi yang makin kecil, makin mengecil. Diakumulasi cukup besar oleh foreign. Foreign sejak tanggal 19 Desember sudah masuk cukup besar. Di sini masuk 180 miliar. Wow. Beberapa waktu terakhir masuk pelan-pelan. Nih foreignnya nih. ZP totalnya sudah 239 miliar. Seperti yang kita bahas di channel bahwa ZP ini memang akumulasi, namun kita tidak tahu apakah dia akan terus-menerus akumulasi di harga-harga bawah, tidak segera menaikkan harganya, atau memang justru harganya dijaga supaya tidak naik tinggi atau bagaimana. Kalau melihat beberapa waktu terakhir, memang tampaknya harganya tidak boleh dinaikkan karena di overnya dijaga. Ya, di overnya dijaga cukup tebal. Nih, mari kita lihat di grossnya. Tetap kemungkinan sudah
jualan ini ZP. Nah, ZP ini sudah jualan sebenarnya 59 juta, 59 miliar. ZP ini sebenarnya sudah jualan 59 miliar, terbukti di brosumnya sini, grossnya. Karena memang ZP ini pasang di over, sengaja pasang di over cukup besar dengan harapan supaya harganya tidak segera naik. Kalau Joy Trader melihatnya seperti itu. Dan berharap bahwa ZP bisa dapat di harga murah lagi. Misalkan ZP pasang over di 1750. Nah, karena di 1750 itu tebal, ternyata tetap ada yang HK. Nah, ketika ada yang HK, ZP ini laku barangnya 59,2 miliar. Namun, ZP juga antri di 1740, antri di 1730, 1720. Itu kemungkinannya. Untuk pastinya saat perdagangan memang Joy Trader tidak memantau lebih dalam, namun polanya tampaknya seperti itu. Nah, kalau sobat trader memang mau trading jangka menengah, jangka panjang, sebenarnya ini masih menarik. Sepertinya memang akan ada potensi untuk kenaikan lanjutan, cuman kita masih belum tahu apakah ZP ini akan segera menaikkan harganya dalam jangka dekat atau jangka menengah atau justru jangka panjang. Kenaikan beberapa waktu terakhir makin kecil ya. Ada IPO hari kedua masih cukup ramai transaksinya, hari berikutnya sepi, hari berikutnya sepi. Menunjukkan bahwa memang tampaknya beberapa trader juga mulai kurang menarik, mulai kurang tertarik untuk spekulasi buy di MDIY yang tidak segera untuk naik harganya. Nih, justru banyak yang jualan nih. Ya, yang masuk cukup banyak hanya ZP. NI hanya 8,6 miliar, DR 6,2 miliar, KK 5,2 miliar. Ini hanya masuk-masuk spekulasi saja yang belum menunjukkan minat yang cukup besar. Kalau mereka punya minat yang cukup besar, setidaknya mereka masuknya sama dengan jualan di sini, 30-an miliar. Jika NI, DR ini 30-an miliar, 30-an miliar, sebenarnya menjadi menarik. Karena yang join, yang bermain dalam tanda kutip di MDIY ada beberapa broker. Namun kondisinya saat ini yang bermain hanya ZP. Nah, sehingga ketika dalam kondisi MDIY ini yang mengatur harganya hanya ZP, ya sudah, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ZP belum berkehendak untuk harganya naik, ya harganya nggak akan naik. Kalau ZP berkehendak untuk harganya turun, justru harganya akan turun. Dengan mudahnya seperti itu. Namun kalau sobat trader tertarik untuk trading jangka menengah di MDIY, silahkan. Karena memang tetap masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Cuman kita masih belum tahu kepentingan dari ZP ini mau seperti apa. Apakah memang untuk jangka 2 bulan, 3 bulan, atau setahun baru dinaikkan, kita masih belum tahu. Bisa jadi nanti ini sampai ke 500 miliar ini. 500 miliar bahkan bisa lebih. Kita tunggu saja ini. ZP akan akumulasi sampai berapa ini. Ya, kalau Pak Naswa menganggap MDIY menarik di 2005, sepertinya iya. Namun tidak tahu 2025 apakah Januari atau Februari atau justru Desember tahun 2025. Karena belum tahu ini karakter dari ZP ini maunya seperti apa. Konglo dari Malaysia. Ya, selamat Pak Rizky, rajanya cuan. Kemudian Doit. Tidak ada yang kelewatan ya. Doit. Raja juga menarik ya. Sudah kita bahas kalau di 2500. Silakan untuk spekulasi buy dan benar sudah menguat sampai 2700. Selamat yang sudah spekulasi buy di Raja. Memang tidak kita mention ulang untuk spekulasi buy di Raja karena sudah harusnya spekulasi buy sebab sudah kita ingatkan terus. Untuk kalau di Raja 2500 sudah masuk area buy. Doit. Delta Dunia Makmur. Ini kita tandai untuk kita bahas. Doit Delta Dunia Makmur patah tren. Patah tren.
Kok diakumulasi? 19 Desember. Dari sini diakumulasi. Siapa yang akumulasi ini? DP, NI, DP 2,2 miliar. Yang keluar YP, ZP, AK. Karena memang kondisinya juga cukup sepi transaksinya, sebenarnya bisa dianggap wajar jika DOIT ini terkoreksi. Namun menjadi tidak wajar karena sudah breakdown dari EMA 200. Ya, sudah breakdown dari EMA 200. Meskipun tampaknya secara bandar volume juga ada akumulasi terus-menerus, foreign juga akumulasi terus-menerus. Setelah breakdown dari EMA 200 di tanggal 17 Desember dengan volume cukup besar, lalu 18 Desember belum mampu breakout EMA 200, kemudian koreksi. Secara bandarmologi memang ada akumulasi dari tanggal 19 Desember, kalau kita lihat dari tanggal 24 Desember saja, masih ada akumulasi YP, DP, ODNI. Secara teknikal saat ini DOIT sudah patah tren. Namun kalau sobat trader ingin spekulasi buy trading jangka pendek, ini tetap menarik. Kalau untuk trading jangka menengah lebih baik skip dulu. Jika terkoreksi ke 500 silahkan untuk spekulasi buy. Ini low di tanggal 19 Desember ada di 515. Jika ada koreksi ke 515 silahkan untuk spekulasi buy. Jangan sampai jebol 515. Jika jebol langsung batasi resiko aman tinggal modal. Kondisi downtrend seperti ini lebih baik kita wait and see terlebih dahulu sampai ada tanda-tanda reversalnya ya. Kalau memang secara gambaran besar memang sudah uptrend, namun uptrendnya ini sudah menunjukkan distribusi. Ini tampaknya sudah area distribusi ya. Karena memang kita juga harus sadari bahwa ada fasenya suatu emiten itu diakumulasi seperti di sini, diakumulasi, sideways-nya diakumulasi, kemudian uptrend. Kita harus tetap akui dan sadari itu. Kita jangan melawan market, di mana ketika memang sudah tampak bahwa DOIT terjadi distribusi di area atas seperti ini, ya kita jangan melawan. Jangan dilawan dengan kita tetap spekulasi buy. Apalagi ketika sudah membentuk lower low. Dan markup-nya juga sudah terjadi di tanggal 26 November nih. 26 November sudah terjadi markup, ketika itu ada news apa itu dilupakan saya. Ada news, tiba-tiba DOIT lompat di awal sesi, namun lompatnya di awal sesi tidak diikuti dengan di waktu-waktu berikutnya, justru di bawah koreksi, cukup dalam. Volume transaksinya besar, markup. Setelah itu, jualannya makin masif. Nah ini sebenarnya sudah petanda bahwa spike markup untuk jualan penghabisan. Namun ternyata tetap ada yang nampung. Nah, kalau sebenarnya sudah punya dari atas, tidak mau cut loss, silahkan average down, tunggu-tunggu ketika pembalikan arahnya. Kita lihat dengan on balance volume. Secara indikator on balance volume, memang tampaknya masih ada yang akumulasi ya. Masih belum benar-benar distribusi. Masih ada harapan. Koreksi beberapa hari terakhir, tampaknya memang karena marketnya yang juga kurang bergairah. Meskipun begitu, untuk DOIT dengan indikator OBV masih cukup menarik. Karena di harga yang tinggi kemarin, penjualannya juga belum masif. Namun ini juga bisa jadi ketika di harga 530, ini tiba-tiba jualan cukup dalam, jualan cukup besar, ini juga bisa saja berubah begitu saja. Kita analisa mendasar pada yang sudah terjadi saja. Kalau yang sudah terjadi adalah koreksi dari DOIT yang cukup dalam, tidak diikuti dengan indikator OBV yang melemah cukup dalam. Ya. Berarti distribusinya masih belum masif sebenarnya. Namun memang koreksinya cukup dalam. Secara teknikal, dengan melihat MA 20, MA 50, MA 200 sebenarnya sudah kurang menarik. Namun secara indikator OBV ini masih menarik. Tinggal nanti tunggu reversalnya kalau mau average down, atau kalau mau spekulasi buy tinggal nunggu nanti reversalnya juga. Atau melihat
marketnya mulai bergairah lagi. Ketika nanti sudah ada tanda-tanda, silakan untuk spekulasi buy. Jika melihat riwayat dari Doit, ini juga pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Ada gocekan cukup dalam di sini. Di sini, nih. Ada gocekan cukup dalam, digocek cukup dalam, koreksi cukup dalam. Setelah itu menguat kencang. Ini, kalau melihat bandar volume terus akumulasi. Beberapa waktu terakhir, 2 hari terakhir namanya juga masih akumulasi, sebenarnya masih menarik. Namun juga kita belum tahu kepentingan dari Doit ini apakah memang untuk jangka panjang atau untuk jangka menengah, jangka pendek. Kalau secara jangka pendek, sepertinya masih belum. Ini sepertinya memang bandarnya ini untuk kepentingan jangka panjang. Yang dengan harga saat ini justru mereka lebih senang sepertinya. Mereka lebih senang, mereka bisa dapat harga murah, tinggal menunggu retail loss. Kalau sebagai sabar bersama dengan bandar untuk jangka menengah, jangka panjang, kemungkinan masih akan bisa naik. Yang penting sabar. Kapan? Ya entah kapan. Kemudian INPS. Yang lain terakhir ya. Terakhir INPS. Pak Heri Susanto. Kita tandai bahwa sudah kita bahas. INPS. Indah Prakasa Sentosa. Terkoreksi cukup dalam. Beberapa waktu terakhir. Secara bandarmologi netral. Secara bandarmologinya netral. Tanggal 24 Desember tidak terjadi apa-apa. Kita lihat dari, wah ini cukup lama ini, tidak digoreng. 27 September. 27 September. Dari tanggal 27 September, secara bandarmologinya distribusi YPDRCP yang masuk YPXLGR, nyangkut YP average price 170, XL 165, GR 103. Saat ini INPS kembali ke area sideways sebelumnya di 120 sini. 119 120. Ini low tanggal 19 Desember juga di low-nya di berapa nih? Low 122 ya. 122 ini 119. Oh, 122 ya, pas. 122 pada perdagangan 20 Desember sempat menguat cukup tinggi, namun dibanting tanggal 23 Desember menguat cukup tinggi, kemudian dibanting. RSI stokastiknya bingung. Golden Cross, namun masih belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Ya, kalau melihat volume perdagangan 24 Desember sangat kecil, kita tambah dengan indikator analyzer. Ini kita hapus dulu. Bandar volume kita hapus dulu. Analyzer. Tidak terjadi apa-apa menurut analyzer, biasa-biasa saja meskipun volume kering. Ada spike sedikit, ya, ada spike sedikit, spike yang besarnya di sini. Beberapa waktu yang lalu sebelum ada kenaikan kencang, ini spike sedikit untuk 24 Desember karena mungkin volume tanahnya juga sangat kecil jadi mudah dibaca. 24 Desember. DRKKLS. Grossnya DR sudah masuk, sudah jualan, KK yang masuk belum jualan, LS masuk belum jualan. Nampaknya memang belum begitu serius ini DR, hanya masuk untuk jualan. Kalau dilihat dari bandarmologi tanggal 20, small distribusi juga yang nampung XL, LS, GR, JR. Secara bandarmologi masih kurang menarik. Secara teknikal juga kurang menarik. Yang menjadi menarik hanyalah OBV ini. OBV kita lihat on balance volume. Jika melihat indikator on balance volume,
koreksi dari tanggal 12 Desember. Ini di sini ya. Koreksinya cukup dalam. Koreksinya cukup dalam tanggal 12 Desember sampai di tanggal 20 Desember. Namun dengan koreksi yang cukup dalam, harganya tuh sampai ke area sini sebenarnya. Tapi on balance volume-nya tidak turun sampai ke sini, ya. On balance volume-nya tidak turun sampai ke sini. Nih, jika kita lihat di sini, dari sini sampai ke sini. Ini kan di sini nih, sekitar sini. Namun kok OBV-nya tidak turun sampai ke sini. OBV-nya turun sampai ke sini. Sedangkan ini OBV-nya, ya, harganya turun sampai ke area sini. Jika melihat dua perbandingan dari harga dan OBV, sebenarnya masih menarik. Ya. Inilah beberapa indikator yang coba kita gunakan untuk analisa. Tentu keputusannya ada pada sobat trader semuanya. Kalau emang spekulasi buy di NPS, alasannya apa? Kenapa? Apakah mendasar OBV? Apakah mendasar RSI stokastik yang golden cross? Apakah mendasar secara bandarmologi yang sebenarnya juga kurang menarik? Atau apa? Itu yang harus sobat trader tahu di dalam spekulasi buy, sehingga yakin benar bahwa emiten tersebut akan naik. Tidak hanya asal beli, tidak hanya asal ikut rekomendasi, namun tetap dianalisa ulang dan ditentukan area buy-nya, ditentukan area take profit-nya, ditentukan area cut loss-nya. Tidak hanya ikut-ikutan orang. Jika kita lihat lebih dalam dari tanggal 2 Desember coba. 2 Desember ya, tetap distribusi, sudah memang tetap distribusi. Tinggal yang YP XLCC ini yang nampung-nampung dari distribusi ini kira-kira masih mau atau masih mampu untuk menaikkan harganya atau tidak. Tinggal menunggu itu saja sebenarnya. Ini sudah sangat dekat dengan support, sudah sangat diskon sebenarnya. Namun dengan diskon dari Indah Prakasa Sentosa ini, tidak ada yang tahu dia tiba-tiba naik atau bagaimana. Belum ada kejelasan. Kalau memang sudah punya dari atas, mau average down, sebenarnya ini sudah pas untuk average down. Kalau belum punya, silahkan diatur untuk area buy-nya dan alasannya kenapa. Sobat trader harus tahu alasan belinya kenapa. Seperti ketika Joy Trader membuat trading plan, kita juga punya alasan. Mulai dari technical atau dari sudut pandang bandarmologi atau dari sudut pandang yang lain. Itu biasanya kita punya alasan. Tidak serta-merta asal buat trading plan. Begitu pula sobat trader ketika spekulasi buy dengan uangnya sendiri juga harus ada dasarnya, jangan asal beli. Kalau melihat tanggal 20 Desember tuh di sini ada akumulasi YP, LS. Tapi ini tampaknya hanya naik untuk jualan nih. Ya kan benar kan? YP ini hanya copet nih. Masuk 150 juta, udah jualan. Biasanya seperti itu. 23 Desember. 23 Desember. Nih lagi nih. YP masuk 330 juta. Sudah jualan 399 juta. Hanya menaikkan untuk jualan. Hanya untuk copet-copet ini memang sebetulnya. Kalau emang sobat trader tahu karakter dari NPS dan mau cepat-cepat juga dipersilahkan. Nah, di tanggal 24 Desembernya YP-nya tinggal jualan saja, tidak ikut masuk, hanya masuk sedikit, hanya untuk average down sedikit, lalu untuk jualan. Itu analisa untuk INPS. Saya tidak benar-benar tahu Pak Heri Susanto ini maunya seperti apa, namun kita bahas dari beberapa analisa. Jika mau entry baru, ini sudah dengan support. Jika mau average down, juga ini sudah dengan support. Namun, tetap harus tahu dengan benar untuk spekulasi buy-nya karena apa. Apakah karena FOMO, karena naik beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika sudah seperti itu, lebih baik kedepannya tidak dilakukan. Justru ketika di area bawah seperti ini, silakan untuk spekulasi buy. Seperti SMA tadi. SMA yang sangat menarik untuk perdagangan esok 27 Desember 2024. Jika ada koreksi, makin beli. Jika ada koreksi, makin beli. Sepertinya tetap masih akan ada kenaikan lanjutan di SMA. Apalagi koreksinya sudah cukup dalam, sudah hampir ke golden ratio Fibonacci retracement.
di level harga 150-an tadi untuk SMA. Itulah beberapa analisa emiten-emiten sesuai request dari sobat trader. Sudah semuanya ya. Nah, sudah semuanya. SRTG sudah, MAPI sudah, Pico sudah. Ya. Sementara itu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.